Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 Maret. Nah, sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun apa? Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast, saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu
di luar daripada ada aturan formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang itu. Nah, ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu?
Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan aja Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan
yang sebelumnya yang selalu kasus itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di sana jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada jam 5 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan.
Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap saya. Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan nanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan nanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PLC ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tentang 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PLC ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tentang 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak ada penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, yang saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di Alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan. Masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang soal UKAS itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan gitu. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal UKAS itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan gitu. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 sekitar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya sekitar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi. Ia mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi. Ia mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang itu. Nah, ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan nanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam
Ya berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan
yang sebelumnya yang soal UKAS itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal UKAS itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di sana sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 pada itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak ada penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tentang 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan. Masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret. Ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret. Ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Dan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Dan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 pada itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi. Ia mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi. Ia mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan. Masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Dan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Dan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak ada penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada jam 5 pertanyaan, masih seputar tentang nah, ini postingan saya dengan April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Banyak sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira saja, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di sana jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang soal UKAS itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal UKAS itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM.
Itu sudah berkali-kali tidak ada penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Samsudara sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak ada penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik
yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena
banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan dari Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya, bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap saya. Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di Alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 sekitar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Alhamdulillah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 sekitar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu ukas itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada di 5 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu ukas itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang nah, ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi. Ia mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran. Ia mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi. Ia mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan aja Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam
Ya berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 setelah itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Iya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara-acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan
yang sebelumnya yang selalu kasus itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dian juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya diambil sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya diambil sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal Lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal Lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret. Ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret. Ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya sekedar itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara-acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di Instagram tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, yang saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang nah, ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, yang saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jauh sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya sekitar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada jam 5 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 besar itu. Dan kira-kira ya saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal utas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang itu. Nah, ini postingan saya dengan Jokowi. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masalah itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya dengan 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 pada itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling
saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal bekas-bekas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 sekitar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal bekas-bekas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu. Akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret. Ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tengah terkabul. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu kan tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya dengan Jokowi. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara-acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan
yang sebelumnya yang selalu kasih itu kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada jam 5 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasih itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di sana jauh sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya dihampiri sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya sekitar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya sekitar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya.
Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara-acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kadar PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal luka-luka itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai jadi tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan
yang sebelumnya yang selalu kasus itu kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua.
Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara-acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan dengan Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal Lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa sih? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling
saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Ya, kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada jam 5 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 sekitar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal lukas-lukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan ya. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret,
ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya sekitar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menuntutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di hampir sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan dari Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tengah berkabut. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Kan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan dari Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya diambil sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tengah bertopik. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling
saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang selalu kasus itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret,
ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak dia antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022 itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan
difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaya. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden.
saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali itu dan tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya dengan Pak Jokowi. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja.
Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya, Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di jalan sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya, yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting di itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan hanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya sekitar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya.
Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di Hamzah sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Dan kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazahnya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Sementara saya posting juga itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh GM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3,
Ya berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal postingan yang sebelumnya yang soal ukas-ukas itu. Kan itu sebelum saya posting itu kan ada penjelasan dulu itu tanggal 31 Maret. Sementara saya posting itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya hanya seputar itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, tidak tetap penjelasan saya. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. Pertanyaan sekitar apa itu? 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 masa itu. Hanya kira-kira ya, saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling ini sih yang paling saya ditanyakan itu lebih ke soal
postingan yang sebelumnya yang soal kasus itu. Kan itu sebelum saya posting ijazah itu kan ada penjelasan dulu di tanggal 31 Maret. Nah, sementara saya posting ijazah itu tanggal 1. Jadi ada jarak ya antara saya menulis semua yang saya ketahui tentang Pak Jokowi melalui temannya yang waktu itu di Lombok, dan saya sering ceritakan namanya Pak Andi itu, Andi Pramaria. Jadi pertanyaannya seperti itu saja. Nah, ini kan tadi ditekankan lebih banyak pertanyaannya terkait dengan postingan. Ya. Bisa dijelaskan tuh sebenarnya postingannya tentang apa? Ya tentu polisi kan menggali niatnya ya. Kenapa saya harus memposting itu? Ya saya jelaskan bahwa postingan itu saya posting karena banyak sekali pertanyaan yang menyebutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi berdasarkan cerita dari Pak Andi itu, akhirnya saya posting itu. Itu saya juga ceritakan sumber-sumbernya. Bahkan ada postingan misalkan tentang ijazah itu tanggal 16 Maret, ada juga tahun 2022, itu saya ceritakan semua. Artinya postingan itu bukan dari abang dapat sendiri tapi dari akun Oh enggak. Itu sudah saya jelaskan bahkan berkali-kali di podcast. Saya jelaskan juga di media bahwa saya tidak diberikan oleh Kaisang, saya tidak diberikan oleh Jokowi, saya tidak diberikan oleh UGM. Itu sudah berkali-kali, sudah tetap penjelasan. Kader PSI Dian Sandi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 19 Mei. Dian Sandi dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang mengklaim akan membuka kebenaran lantaran sudah melakukan riset yang mendalam terkait tudingan ijazah Jokowi. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Dian Sandi kepada wartawan di Polda Metro Jaya yang menyatakan keinginannya agar isu dugaan ijazah palsu terhadap Jokowi segera berakhir. Dian Sandi mengaku kasihan terhadap Jokowi yang dihina dan difitnah. Oleh sebab itu, kader PSI ini mengklaim akan mengungkap kebenaran yang mengaku telah melakukan riset mendalam terkait tudingan tersebut. Dia juga menekankan kehadirannya sebagai saksi murni atas inisiatif pribadi yang mengatakan tak ada instruksi partai, Ketum PSI Kaisang Pangarep hingga Jokowi. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Siam Indradi membenarkan pemanggilan Dian Sandi. Pemanggilan Dian Sandi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Saya tadi hadir jam 10, saya keluar jam 3, berarti saya di dalam sudah 5 jam pemeriksaan. Saya ada 25 pertanyaan, masih seputar tentang ini postingan saya tanggal 1 April. 25 pertanyaan itu saya pertama ditanyakan tentang saya mengenal Pak Jokowi atau tidak. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal partai PSI tahun 2022 dan 2023 besar itu. Hanya kira itu aja. Saya tidak pernah ketemu di luar daripada acara formal. Bang, tadi dijelaskan nggak itu foto ijazah saya dapat dari mana gitu mungkin oleh penyidik? Itu ditanyakan juga, dan itu sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa yang saya jadikan referensi sehingga saya bisa mendapatkan foto itu. Tapi yang paling